Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, langsung saja. Di sini Bapak menjelaskan materi ilmu hadis kelas 10 semester 2, yang mana materi pada hari ini fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan bahan ajarnya itu telah diberikan kepada Ananda sekalian itu melalui WA group. Filenya itu sudah Bapak kirimkan, silakan dipelajari. Dan ini adalah penjelasan dari bahan ajar ilmu hadis kelas 10 semester 2, materi fungsi hadis terhadap Al-Quran, oleh Bapak sendiri, yaitu Muhammad Effendi STHI MAG Man 1 Payakumbuh. Pendahuluan. Agama Islam ini merupakan agama yang diridhai oleh Allah. Artinya selain dari agama Islam itu tidak diridhai oleh Allah. Allah tidak menerima agama kecuali agama Islam. Dan ini mengindikasikan bahwasanya ajaran Islam itulah yang sempurna. Dengan adanya sumber ajaran agama Islam itu dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan ajaran-ajaran agama lainnya seperti Yahudi, Nasrani itu tidak diridhai oleh Allah dan belum sempurna ajaran agamanya. Islamlah yang sempurna dengan memiliki Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajarannya. Sebagai seorang muslim tentunya dituntut melaksanakan seluruh syariat yang telah ditetapkan. Nah, seluruh artinya dalam menjalankan syariat kita tidak hanya berpegang kepada sumber pertama yaitu Al-Quran saja, tetapi kita juga berpegang kepada hadis Nabi. Hadis itulah letak kesempurnaan syariat Islam, harus kita ikuti keduanya. Kalau kita patuh ati Allah wa ati Rasul, kalau kita patuh kepada Allah, otomatis kita patuh juga kepada Nabi. Begitu sebaliknya, kalau kita patuh kepada Nabi Muhammad, berarti kita juga patuh kepada Allah. Maksudnya di sini adalah sempurnanya ajaran Islam itu terletak dalam menjalankan Al-Quran dan hadis, dan Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan. Al-Quran, hadis menjelaskan Al-Quran, Al-Quran butuh penjelasan yang dijelaskan oleh hadis. Disinilah timbul bayan takril, bayan tafsir, yang mana fungsi hadis ini sebagai penjelas dari ayat Al-Quran. Ketetapan syariat tersebut didakwahkan oleh utusan dengan dibekali wahyu. Yang siapa utusan tersebut? Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran dengan hadis Nabi. Al-Quran dan hadis itu sama-sama wahyu, ya, panduan bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu tidak diutus melainkan untuk sebagai rahmat bagi semesta alam, dan punya wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, orang manusia, ya, penjelasan Al-Quran yang berwenang untuk menjelaskannya, yang kita harus berpedoman kepadanya, yaitu adalah penjelasan dari Nabi Muhammad. Nah, khusus kepada Nabi Muhammad, wahyu itu disebut dengan Al-Quran. Nah, wahyu itu disebut dengan Al-Quran. Al-Quran itu tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Di samping itu Nabi juga memberikan penjelasan dan mendalam merinci terhadap keterangan-keterangan Al-Quran, yang disebut itu dengan bayan takril atau bayan tafsir, ya, menetapkan kembali, menjelaskan kembali isi Al-Quran, menegaskan, memperkokoh
memperkuat isi Al-Quran, mengulang kembali penjelasan dari Al-Quran, ataupun bayan tafsir nantinya, yang mana hadis itu menjelaskan atau merinci keterangan-keterangan yang Al-Quran yang masih mujmal, yang masih bersifat global, perlu penjelasan, atau masih bersifat teoritis dan yang perlu dijelaskan itu secara praktisnya, ya masih umum dan masih mutlak. Ya masih mutlak di sini itu perlu penjelasan, ya seperti potong tangan itu dari mana, ya maknanya itu masih umum, masih luas, masih yang dipahami itu secara umum. Oleh karena itu perlu perincian-perincian dan pembatasan-pembatasannya. Makna yang masih umum, masih luas, perlu penjelasan-penjelasannya, perlu pembatasannya, perlu pengkhususannya atau pengecualian di ayat-ayat tertentu. Bahkan lebih dari itu, Nabi juga menjelaskan, menetapkan sesuatu hukum yang memang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, yang disebut itu bayan tasyrik, ya, atau bayan zaid di Al-Quran, ya, penjelasan yang menambah ketetapan Al-Quran, menambah hukum baru di luar hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Penjelasan Nabi tentang sesuatu itu belum rinci dari Al-Quran atau yang belum ditetapkan oleh Al-Quran, ia akan dipandu oleh hadis Nabi. Artinya Al-Quran dan hadis itu ibarat dua mata sisi uang yang tidak dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Tidak bisa kita memisahkan antara Al-Quran dan hadis. Sebagai Rasul bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan umat, yang mana permasalahan umat itu akan selalu berkembang dan butuh jawabannya melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, dan kalau kita menelusuri di dalam Al-Quran, tidak semua masalah itu dibahas secara mendalam, mendetail atau secara jelas, maka perlu penjelasan itu terhadap hadis Nabi, dan hadis Nabi disinilah yang bertanggung jawab sepenuhnya itu menjawab, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di umat Islam. Bila permasalahan umat tidak diterangkan oleh Al-Quran, maka Nabi menerangkan sendiri, baik dengan ucapan, ya, ataupun nanti ya dengan mendalam, dia menyatakan Al-Quran, penjelasan Nabi. Nah, bila permasalahan umat tidak diterangkan oleh Al-Quran, Nabi menerangkannya sendiri, baik dengan ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi. Nah, artinya kan pengertian hadis itu penjelasan, menjelaskan Al-Quran baik dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau ketetapan Nabi. Perbuatan, ketetapan, atau perkataan Nabi ini dijadikan sebagai penjelasan terhadap ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran membutuhkan penjelasan agar mudah dipahami dan mudah untuk diamalkan ayat Al-Quran ini. Makanya ayat hadis ini ya fungsinya membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa dipraktekkan itu di tengah-tengah masyarakat, bagaimana Al-Quran itu bisa dipraktekkan itu di dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa hadis Nabi itu nanti akan sulit untuk dipraktekkan, ya, akan sulit dipraktekkan oleh umat khususnya umat Islam, ya, seperti sholat. Bagaimana tata cara sholat itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, perlu penjelasan hadis Nabi. Nah, inilah yang disebut dengan hadis. Hadis menjadi penting untuk dikaji, kita didalami, dipelajari, ya, seperti kita mempelajari hadis dan didakwahkan, terlebih bila suatu permasalahan itu tidak dirincikan oleh Al-Quran atau bahkan tidak ditemukan itu sama sekali. Nah, misalnya kita tidak akan mengetahui tata cara melaksanakan sholat istiqah atau salat tahajud, salat duha, dan salat sunnah lainnya jika tidak menelusuri dan mengkajinya dalam hadis. Demikian pula dengan ibadah-ibadah lainnya yang tidak dirincikan oleh Al-Quran, kita juga tidak akan mampu menetapkan suatu permasalahan kekinian
Ya, seorang mujtahid atau seorang hakim itu kan banyak menghadapi masalah-masalah kekinian yang sebelumnya itu belum pernah itu dibahas, atau masalah tersebut belum muncul sehingga pada masa dahulu belum ada solusinya. Artinya permasalahan kekinian ini perlu dicarikan permasalahannya dengan memahami Al-Quran dan hadis. Ya, di sini letaknya. Hadis itu menjelaskan Al-Quran, bagaimana cara hadis menjelaskan Al-Quran, metode-metodenya itu dipakai nanti oleh mujtahid atau hakim ya, di dalam menjelaskan permasalahan modern ya zaman sekarang ini, tanpa melihat isyarat-isyarat dari Al-Quran dan hadis. Singkatnya, mengkaji hadis merupakan satu keniscayaan bagi umat Islam agar dapat melaksanakan seluruh ajaran Islam secara kafah. Artinya ajaran-ajaran Islam itu lebih banyak itu didapatkan itu di dalam hadis Nabi. Sebab kalau semua ajaran Islam itu ada di dalam Al-Quran, ya, itu akan menjadi setebal apa? Atau Al-Quran mengkaji semuanya, cara membuat pesawat terbang atau rumus matematika, ada IPA, IPS, seluruh pelajaran kita pemasalah ada di dalam Al-Quran ya, setebal apa Al-Quran mungkin orang tidak akan memahami. Dan perlu juga Al-Quran itu soleh likuli zaman wa makan ya. Kemudian karena rincian atau tata cara peribadahan lebih banyak itu ditemukan itu di dalam hadis Nabi, seperti bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, tata cara haji, tata cara dalam berzakat, itu banyak kita akan temukan itu di dalam hadis Nabi. Di sini letak pentingnya, di sini fungsi hadis itu dalam menjelaskan ayat Al-Quran ya. Itu pembahasan kita, fungsi hadis itu terhadap Al-Quran ya. Hadis itu dalam hukum Islam itu jelas dianggap sebagai sumber kedua, sebagai kedua itu dalam setelah Al-Quran. Artinya sebagai sumber hukum, sumber dalam penetapan hukum. Artinya seorang hakim akan mujtahid itu terlebih dahulu untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan melalui Al-Quran terlebih dahulu ya, dimulai awal Al-Fatihah dicari sampai akhir surat An-Nas. Jika tidak ketemu itu di dalam Al-Quran, itu baru dicari ke dalam beralih kepada hadis Nabi yang terdapat pada kutubus sittah, kutubus tis'ah, Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, Muwatta Imam Malik, dan kitab-kitab hadis lainnya. Jika tidak ditemukan sumbernya itu di dalam Al-Quran, ia berfungsi sebagai penjelas penyempurna ajaran-ajaran Islam yang disebutkan itu secara global dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran hanya berbicara secara umum atau berbicara itu secara teoritis, perlu di sini penjelasannya itu secara praktisnya itu seperti apa. Ya, belum sempurna, bisa dikatakan ajaran Islam itu belum sempurna kalau tanpa ada hadis Nabi sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, dari segi statusnya itu sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, menurut jumhur ulama bahwa hadis Nabi menempati kedudukan kedua itu setelah Al-Quran, atau martabat atau setingkatnya itu setelah Al-Quran. Kenapa? Nah, karena hadis itu mengacu kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai yang dijelaskan, kalau hadis sebagai yang menjelaskan, tentu secara logikanya yang dijelaskan itu lebih tinggi. Al-Quran itu lebih tinggi tingkatannya itu dibandingkan dari hadis Nabi. Nah, hal ini karena Al-Quran dengan wurud dan subutnya adalah bersifat qat'i. Ya, artinya Al-Quran itu bersifat qat'i, pasti dan diyakini itu pasti dan diyakini itu bersumber itu dari Allah, tidak ada rekayasa, tidak ada pemalsuan di dalamnya. Artinya Al-Quran semenjak turunnya
dari Allah, malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sampai kepada umatnya, tidak ada perubahan satu huruf kon, dan dipercaya, diyakini itu memang berasal dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, dan tidak ada perubahan sedikit pun itu di dalam Al-Quran. Inilah yang namanya Al-Quran bersifat qat'i dan urutnya wajib diyakini. Sedangkan hadis itu bersifat zanni al-wurud. Zanni al-wurud adalah bahwasanya hadis itu diduga bersifat, diduga kuat, itu berasal dari Nabi. Makanya butuh di sini penelitian lebih lanjut. Apakah benar itu berasal dari Nabi atau tidak? Makanya hadis itu dibagi menjadi sahih, hasan, atau dan dhaif. Dhaif itu adalah hadis mardud, itu bukan berasal dari Nabi. Sedangkan hasan dan sahih itu adalah hadis makbul yang benar-benar berasal dari Nabi. Teori awalnya berkenaan dengan hadis itu baru bersifat zanni al-wurud, ya, baru diduga kuat. Makanya perlu penelitian. Setelah diteliti memang benar hadis itu berasal dari Nabi, maka itu dibagi menjadi hadis sahih, hasan. Kalau tidak berasal dari Nabi, itu namanya hadis dhaif atau hadis palsu. Dan dari segi kualitasnya hadis itu ada yang sebagiannya bersifat mutawatir, artinya memang secara adat, secara kebiasaan itu mustahil hadis itu ya tidak berasal dari Nabi. Sudah bisa dipastikan kalau hadis mutawatir itu sudah bisa dipastikan 100% hadis itu berasal dari Nabi. Ya, tidak bisa dibantah, itu diterima secara logika ilmiah, secara adat kebiasaan itu bisa diterima itu secara logika. Memang hadis mutawatir itu adalah hadis yang berasal dari Nabi, sama tingkatannya dengan Al-Quran yang berasal itu dari Allah, diakui secara mutawatir. Ya, hadis itu ada yang mutawatir dan ada juga ahad. Yang hadis ahad inilah yang nanti akan terbagi bagi. Ada yang hadisnya hadis ahad itu ada yang berasal dari Nabi, ada yang tidak berasal dari Nabi. Ya, oleh karena itu yang bersifat qat'i, jelas yang Al-Quran itu jelas harus didahulukan itu daripada yang bersifat zanni, yang relatif. Itu bisa benar, itu bisa salah, bisa benar berasal dari Nabi, bisa tidak berasal dari Nabi. Itu berdasarkan hasil dari penelitian. Ya, secara rinci para ulama itu berargumentasi bahwa paling sedikit itu ada 4 alasan tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, itu Al-Quran itu bersifat qat'i al-wurud, keberadaannya pasti dan diyakini, ya, berasal itu dari Allah, tidak ada perubahan sedikit pun. Secara adat kebiasaan, yaitu bisa diterima itu secara umum, secara global, secara universal, itu bisa diterima. Ya, 100% memang berasal dari Allah, tidak ada diragukan sedikit pun, ya. Baik ayat per ayat maupun keseluruhan ayat ini sifatnya pasti dan diyakini berasal dari Allah 100%, serta kedudukannya itu lebih tinggi daripada hadis yang statusnya secara hadis itu per hadis, kecuali yang berstatus atau yang berkualitas hadis mutawatir. Nah, kalau hadis itu secara umum memang sifatnya zanni al-wurud. Nah, tentu qat'i al-wurud itu kedudukannya lebih tinggi daripada hadis Nabi. Artinya Al-Quran itu lebih tinggi derajatnya daripada hadis. Makanya Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum pertama, baru setelah itu hadis dijadikan sebagai sumber hukum kedua. Kemudian hadis itu sebagai penjelas penjabar terhadap Al-Quran. Hal ini berarti dijelaskan Al-Quran, kedudukannya adalah lebih tinggi dari penjelasnya. Eksis keberadaan dari hadis itu sebagai tergantung kepada eksistensi Al-Quran, keberadaan Al-Quran sebagai yang dijelaskan, dan hal ini menunjukkan didahulukannya Al-Quran itu daripada dalam hal status tingkatannya. Bisa dipahami. Kemudian sikap sahabat Nabi merujuk itu kepada Al-Quran, bahwasanya Nabi, ya, kalau kita lihat sejarahnya,
sejarah dari Nabi itu, mereka itu pertama kali dalam mencari solusi terhadap permasalahan umat, mereka itu mencari dalil-dalilnya, sumber-sumbernya itu dari Al-Quran ya, terlebih dahulu, mengutamakan Al-Quran lebih dahulu. Jika mereka mencari solusi atau permasalahan tidak menemukan itu dalam Al-Quran, ya baru jika di dalam Al-Quran tidak ditemui penjelasannya, itu baru mereka itu merujuk itu kepada sunnah dan menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat lainnya. Kemudian yang keempat, nah ini kan pembahasannya tentang argumentasi, paling sedikit ada 4 alasan tentang posisi hadis itu terhadap Al-Quran. Ya, hadis Mu'az yang secara tegas menyatakan urutan antara Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahwasanya Mu'az itu ditanya oleh Nabi, bagaimana engkau ketika Mu'az itu akan diutus ke Yaman, dan kemudian ditanyakan bagaimana engkau menentukan apabila tampak kepadamu satu ketentuan. Artinya kalau ada suatu permasalahan nanti ketika dia di Yaman, permasalahan tentang agama, bagaimana dia akan menyelesaikannya. Nah, makanya Mu'az itu menjawab, dia akan menyelesaikan itu, menentukan hukum itu melalui kitab Allah, Al-Quran. Kemudian Mu'az menjawab dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran, maka yang kedua beralih kepada sunnah Nabi. Kemudian Nabi bersabda, kalau tidak engkau jumpai dalam sunnah Nabi dan kitab Allah, Mu'az menjawab, ia akan berijtihad ya dengan pendapat saya. Makanya sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua itu hadis Nabi, yang ketiga itu ijtihad, baru yang selanjutnya adalah qiyas. Ya, maka berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak kembali ke maka Rasulullah mengukur dadanya. Kemudian Mu'az berkata, alhamdulillah telah memberikan taufik kepada utusan Allah dengan apa yang Rasulullah beri. Ya, argumentasi itu di atas itu menjelaskan bahwa kedudukan hadis berada pada peringkat kedua itu setelah Al-Quran. Kendatipun begitu, meskipun hadis itu merupakan tingkatan kedua itu setelah Al-Quran, hal tersebut sebenarnya tidak mengurangi dari nilai hadis itu sendiri. Ya, karena keduanya, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi, itu pada hakikatnya sebenarnya itu sama-sama berasal dari wahyu Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Al-Quran jelas itu wahyu, kalau hadis itu jelas juga wahyu. Bahwasanya Nabi itu mengatakan sesuatu, menyampaikan hadis kepada umatnya itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi atas wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah dasar bahwasanya hadis ini merupakan wahyu. Ya. Oleh karena itu, karena Al-Quran dan hadis itu sama-sama merupakan wahyu, keduanya itu akan seiring, akan sejalan. Artinya antara Al-Quran dan hadis itu tidak akan pernah bertentangan dengan satu yang lainnya. Ya. Sebagai contoh umpamanya di bayan taksis, ya, di dalam Al-Quran, haram itu memakan bangkai, tetapi ada pengecualiannya itu di dalam hadis Nabi, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini kan kalau kita lihat itu kan seakan-akan bertentangan. Pada dasarnya ini tidak bertentangan, ini seiring dan sejalan. Makanya muncul ini bukan bertentangan karena Al-Quran dan hadis sama-sama wahyu. Pada dasarnya ini adalah seiring sejalan. Nah, ini adalah bahwasanya Al-Quran berfungsi sebagai mengkhususkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, memberikan pengecualian-pengecualian. Ya, seperti di dalam Al-Quran itu darah itu haram, ya, tapi di dalam hadis Nabi ada tidak semua darah itu haram, ada pengecualiannya.
yaitu pengecualiannya seperti hati dan limpa itu halal. Ya. Al-Quran dan hadis ini adalah sumber hukum kedua, syarat tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, tidak mungkin seseorang mampu itu memahami hukum syarak secara baik kecuali dengan merujuk kepada keduanya. Nah, terkait fungsi hadis terhadap Al-Quran, maka secara garis besar itu ada tiga fungsi. Yang pertama itu adalah bayan takrir. Nah, bahasa lainnya ada bayan isbat, ada bayan isbat, yaitu memperkuat, menegaskan kembali. Ya, bayan takkid, menjelaskan, menegaskan kembali keterangan atau perintah suatu keterangan, menegaskan kembali isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, keterangan, perintah yang terdapat itu di dalam Al-Quran. Dalam hal ini hadis itu dapat sejalan dengan kandungan Al-Quran, bahkan itu bisa persis sama baik dari segi keumumnya maupun perinciannya. Artinya hadis hanya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh hadis. Ya, mengulang di sini maksudnya adalah memperkuat, memperkokoh, mempertegas isi yang terdapat itu di dalam Al-Quran. Sudah ada di dalam Al-Quran, diulang lagi menyebutkannya itu di dalam hadis Nabi untuk mempertegas, memperkuat isi yang terdapat pada Al-Quran. Nah, kemudian ada bayan tafsir, yaitu menjelaskan, menafsirkan ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am dan mutlak. Nah, artinya di sini ya, bahwasanya hadis itu menjelaskan, ya, menjelaskan ya, seperti sholat umpamanya, aqimus sholah wa atuz zakah, kata Al-Quran, dirikanlah sholat. Nanti dijelaskan oleh hadis Nabi, ya, karena ayat Al-Quran itu masih mujmal, masih umum. Nah, dirikan sholat, banyak pertanyaan bagaimana tata cara sholat, bagaimana lainnya, makanya tata cara sholat ini dijelaskan itu di dalam hadis Nabi. Ini muncullah namanya mujmal, bahwasanya Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis Nabi. Ya, dalam hal hadis hanya menafsirkan saja dengan tiga bentuk, yaitu yang pertama menafsir, bayan tafsir ini terbagi menjadi tiga. Ya, makanya kalau ada pertanyaan bayan tafsir ini menjadi berapa bahagian, itu ada tiga bahagian. Ya, yang pertama menafsirkan serta merinci ayat-ayat mujmal yang bersifat umum. Ya, kemudian menafsirkan, merinci ayat-ayat mujmal bersifat umum. Ya, contohnya di sini ya, seperti contoh di sini seperti sholat. Ya, di Al-Quran dia diperintahkan tentang sholat, tata cara pelaksanaan sholat itu dijelaskan di dalam hadis Nabi. Kemudian mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, ya, memberikan pengecualian-pengecualian. Contoh di dalam Al-Quran itu secara umum itu diperintahkan sholat Jumat. Ya, maka itu dikhususkan, diberikan pengecualian dalam hadis Nabi, kecuali orang yang sakit, kecuali orang yang perempuan, kecuali anak laki-laki, kecuali itu sakit, kecuali wanita, ya, kecuali itu anak-anak. Itu diberikan pengecualian. Ya, seperti pada umumnya yang namanya bangkai itu haram, diberikan pengecualian dalam hadis Nabi, itu bangkai ikan dan belalang. Kemudian memberikan batasan, ya, takkid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, ya, seperti pencuri umpamanya. Ya, pencuri itu di dalam hadis Nabi itu masih umum. Apakah kalau pencuri potong tangan, yang tangan kita pahami secara umum ini dari lengan sampai ke ujung, ini nanti dari mana itu akan dipotong, ya, ini kan masih bersifat mutlak yang kita pahami secara umum. Tangan ini ya, kalau tidak bertangan kita, ya, semuanya tidak ada, itu yang kita pahami selama ini. Maka perlu batasan-batasannya.
ternyata itu di pergelangan tangan. Ini adalah menjadi batasan taklid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Kemudian itu bayan tasyrik, yang menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan Al-Quran. Artinya bayan tasri ini bayan zaid lil Qur'anil Karim, menambah hukum baru yang tidak terdapat hukum tersebut di dalam Al-Quran, seperti contoh tentang zakat fitrah. Di dalam Al-Quran kalau kita cari-cari itu dari awal Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu tidak akan ketemu tentang hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu terdapatnya itu di dalam hadis Nabi. Dalam hal ini hadis berperan menetapkan hukum-hukum yang memang belum atau tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh fungsi hadis itu terhadap Al-Quran, yang pertama adalah bayan takril. Nama lain dari bayan takril itu ada bayan isbat, ada bayan taklid. Hadis yang mana hadis itu berfungsi menetapkan, memperkokoh, mengulang kembali segala bentuk ajaran yang telah ditetapkan Al-Quran. Artinya suatu ajaran itu telah ditetapkan Al-Quran, ya, diulang kembali menetapkannya itu di dalam hadis Nabi. Suatu hukum telah ditetapkan itu di dalam Al-Quran, hukum yang sama ditetapkan kembali itu di dalam hadis Nabi, ya, tanpa mengurangi atau tanpa menjelaskan atau tanpa merinci, hanya sekedar menegaskan, memperkuat, memperkokoh isi atau kandungan Al-Quran. Sebagai contoh itu bayan takril adalah keterangan Rasul tentang kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, ya, yang termuat itu dalam hadis. Ya, contohnya yang di buku itu adalah ya tentang di dalam hadis itu disampaikan itu tentang rukun Islam. Ya, Islam itu dibagi menjadi 5 perkara. Ini adalah merupakan penjelas dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu menyatakan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian ini diulang lagi itu di dalam hadis Nabi. Ya, dalam hadis ini kan ada kewajiban bunyal Islam ala khamsin, syahadatin anda ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah, ya, adalah mendirikan sholat. Itu kan sama dalam Al-Quran, diperintahkan untuk mendirikan sholat. Dalam hadis Nabi diulang lagi dengan perintah yang sama tanpa menambah, tanpa menjelaskan, dengan mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran diperintahkan mendirikan sholat, di dalam hadis diperintahkan juga mendirikan sholat. Ya, begitu juga itu di ayat yang lain dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 contohnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan bagimu itu melaksanakan itu sholat, ya, melaksanakan puasa. Ya, menjalankan puasa di sini ini kan kewajiban seseorang itu diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini hukum wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini diulang lagi di hadis Nabi, bahwasanya wajib itu berpuasa itu di bulan Ramadan. Wasaum Ramadan. Itu begitu juga ya dengan kewajiban yang lainnya. Contoh adalah kewajiban dalam berhaji. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban itu bagi manusia terhadap Allah. Ya, bagi yang sanggup itu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini kan perintah dalam Al-Quran. Perintah dalam Al-Quran itu diulangi lagi dengan perintah yang sama itu di dalam hadis Nabi, yaitu melaksanakan haji. Di sini wa hajjil baiti, melaksanakan itu haji.
Artinya inilah yang dimaknai dengan bayan takril. Bayan takril itu menetapkan, memperkuat, memperkokoh apa yang terdapat itu di dalam Al-Quran. Artinya diulang kembali, ya, tanpa menambah, tanpa menjelaskan, ya, tanpa merinci apa yang disampaikan itu di dalam Al-Quran, ya. Itu bayan takril. Kemudian itu ada bayan tafsir. Fungsi hadis yang kedua itu bayan tafsir. Bayan tafsir itu adalah memberikan penafsiran atau rincian itu terhadap hal yang dibicarakan Al-Quran, ya, dijelaskan, ya, memberikan penafsiran, memberikan tafsir. Inilah yang sering kita dengar, ada ilmu tafsir. Di dalam ilmu tafsir inilah terdapat tafsir, bagaimana menjelaskan ayat Al-Quran. Yang paling berwenang menjelaskan ayat Al-Quran itu adalah hadis Nabi. Hadis inilah letaknya bayan tafsir, merincikan apa yang dibicarakan hukum apa yang dibicarakan Al-Quran, dirinci itu di dalam hadis Nabi. Ya, sebagai contoh, bayan tafsir adalah merinci ayat-ayat yang bersifat global. Seperti itu tata cara sholat. Ya, di dalam salat kan jelas, dalam Al-Quran jelas itu wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu kan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi itu dirinci. Apa yang dirinci? Yaitu tata cara salat, yaitu yusallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu itu sebagaimana aku salat. Nah, artinya Nabi mempraktekkan atau dalam istilahnya mendemonstrasikan bagaimana tata cara dalam hal pelaksanaan sholat. Nah, begitu juga yang lainnya. Nabi juga mendemonstrasikan, mempraktekkan bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara zakat, bagaimana tata cara dalam berhaji. Itu semuanya didemonstrasikan, dipraktekkan Nabi, dan itu lah yang dimaknai bahwasanya hadis itu adalah menjelaskan, ya, sebagai bayan tafsir, ya. Seperti contoh di sini tata cara pelaksanaan sholat di hadapan para sahabat, mungkin mulai dari yang kecil seperti mengangkat tangan ketika bertakbir sampai kepada hal-hal yang harus dilaksanakan merupakan rukun salat seperti membaca Al-Fatihah, sujud, rukun, dan lain sebagainya. Itu pembagian yang pertama, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, ya, tafsir al-mujmal, ya. Kemudian bayan mujmal. Kemudian yang kedua adalah bayan tafsir, ya, yang mengkhususkan, ya, ayat yang bersifat umum seperti tentang kewarisan setiap anak itu terhadap orang tuanya. Bahwasanya secara umum yang kita pahami bahwasanya anak itu menerima warisan itu dari orang tuanya, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayin. Artinya bahwasanya baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, keduanya dapat harta warisan dari orang tua meskipun pembagiannya berbeda, ya, porsinya berbeda. Seperti anak laki-laki ini mendapatkan harta warisan itu mendapatkan bahagian seorang anak laki itu sama dengan bahagian dari dua anak perempuan, ya. Hal ini diberikan pengecualian oleh hadis Nabi, bahwasanya kalau seandainya anak Rasul, ya, Nabi itu kan di dalam hadis itu dikatakan tidak mewarisi. Nahnu ma'asyirul anbiya la nuras ma taraknahu shadaqah. Ya, kami seluruh itu para nabi yang tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Artinya yang ditinggalkan Nabi itu tidak diwarisi oleh anaknya. Berbeda dengan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ini bukan berarti bertentangan. Al-Quran dan hadis itu kan sama-sama wahyu. Ini yang namanya Al-Quran ini
mengkhususkan, memberikan pengecualian yang terdapat itu dalam hadis Nabi. Ya, meskipun kalau kita lihat ini kan seakan-akan bertentangan. Al-Quran menyatakan bahwasanya orang tua, anak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Sedangkan kalau Nabi ya tidak mewariskan, berarti anak Nabi tidak mendapatkan warisan. Ini kan seakan-akan bertentangan. Bukan seperti itu. Ini hadis adalah memberikan pengecualian yang terdapat pada ayat Al-Quran. Ini buktinya bahwasanya hadis ini menjelaskan atau merinci ayat Al-Quran dengan cara memberikan pengecualian, mengkhususkan yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, kemudian ada bayan tafsir yang bentuk yang ketiga, yang memberi batasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak. Ya, seperti hukum potong tangan itu terhadap pencuri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang pencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ayat tersebut masih bersifat mutlak. Masih bersifat mutlak. Sini belum menjelaskan batasan tangan yang dipotong. Maka hadis datang menjelaskan batasannya, bahwa yang dipotong itu adalah hingga pergelangan tangan saja. Artinya yang sampaikan hadis ini masih mutlak. Kita pahami tangan secara umum, kita ini kalau disebut tangan yang mana, dari pergelangan sampai ke tangan. Meskipun ada juga yang mengatakan ya, tangan ini tangan juga, ini tangan juga. Ya, dalam hal ini kan masih umum, ya masih mutlak. Ya, tanpa ada ini berarti tidak ada tangan. Tapi yang dimaksud ini perlu yang untuk memudahkan kita dan melaksanakan hukum Islam secara praktis, ya. Maka dijelaskan dalam hadis Nabi ini sampai pergelangan tangan. Kemudian itu ada bayan tasyri'. Yang ketiga, bayan tasyri' adalah menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Bayan zaid lil Quranil Karim. Ini adalah menambah hukum baru yang tidak terdapat itu di dalam Al-Quran. Ketetapan Rasul itu tentang haramnya menjadikan istri sekaligus antara seorang wanita dengan makciknya. Makciknya di sini adalah bibinya, bibi yang kita pahami. Umpamanya kita punya orang tua. Nah, kalau orang tua kita itu punya saudara perempuan, baik orang tua yang laki-laki ataupun orang tua perempuan, itu namanya bibi ya, dalam Islam. Nah, kalau seseorang itu ya, kalau yang laki-laki kan boleh beristri, maksimal itu 4, tidak boleh lewat. Nah, kalau di dalam hadis Nabi itu ada tambahan hukum barunya, haram menjadikan istri sekaligus antara duanya. Artinya tidak boleh menikahi dua orang sekaligus, yaitu istri sekaligus ya antara istrinya kan seorang wanita dengan bibinya itu tidak boleh dimadu keduanya langsung. Nah, itu haram, tidak boleh. Nah, ini hadisnya, la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha wala ibnai ukhtiha wala ibnati akhiha. Tidak boleh dinikahi seseorang perempuan bersama dengan bibinya, tidak juga dengan bibinya, tidak dengan perempuan saudaranya atau anak perempuan saudara laki-lakinya. Begitu juga, ini kan tambahan baru. Ada contoh yang lainnya itu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan kalau kita cari-cari di dalam Al-Quran, itu kan tidak ketemu. Kita mulai cari dalam surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, selanjutnya sampai 30 juz, sampai kepada surat An-Nas. Itu kan tidak ketemu bagi kita. Makanya kita mencarinya itu tidak ketemu, tidak kita dapatkan itu dalam hadis Nabi. Beralih kita tidak kita dapatkan pada Al-Quran, kita harus beralih kepada hadis Nabi. Ya, sembelih janin ya, sebagai contoh di sini. Yang selanjutnya itu adalah 9 janin mengikuti 9 induknya. Meskipun janin itu dalam keadaan mati, induknya masih hidup, ya tetap hukum
itu halal, karena yang namanya janin yang keluar dari induknya sekalipun dalam keadaan mati, hukumnya itu tetap halal, itu seperti induknya. Kesimpulannya, ya, bahwasanya ada 4 hukum yang disepakati ulama, itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Berarti sebaliknya, ada juga sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama, ya, seperti maslahah mursalah atau syarhu mangqablana, ya, itu tidak disepakati. Yang disepakati itu ada 4. Ya, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Artinya kita dalam mencari hukum, mencari dalil berkenaan dengan ibadah dan lain sebagainya, harus kita terlebih dahulu merujuk kepada Al-Quran. Kemudian baru hadis Nabi. Kemudian ada 4 alasan tentang posisi hadis dari Al-Quran. Kalau posisi hadis itu dari Al-Quran, yang pertama, Al-Quran, hadis itu zonni al-wurud. Kalau Al-Quran itu bersifat qat'i al-wurud. Qat'i al-wurud, memang Al-Quran itu pasti dan diyakini 100% itu berasal dari Allah tanpa ada perubahan sedikit pun. Artinya Al-Quran itu original, memang berasal dari Allah. Keseluruhan ayat, baik ayat per ayat, ya, dan jelas ini kedudukannya lebih tinggi, bersifat mutawatir. Sedangkan hadis Nabi itu satu ini zonni al-wurud, diduga kuat berdasarkan dari Nabi. Ya, ada hadis itu yang tidak pasti dan tidak diyakini. Ada juga yang pasti dan diyakini, artinya masih relatif. Ada hadis itu yang pasti diyakini berasal dari Nabi, ada juga yang tidak pasti dan tidak diyakinkan itu berasal dari Nabi. Artinya masih bersifat zonni, relatif. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya berasal dari Nabi, bisa tidak berasal dari Nabi. Maka perlu penelitian. Nah, kemudian kedua, hadis itu sebagai penjabar terhadap Al-Quran, terhadap isi dan kandungan Al-Quran maksudnya. Kemudian sikap para sahabat merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu. Artinya kita harus merujuk kepada salafus soleh. Di antara salafus soleh itu kan sahabat, merujuk kepada sifat sahabat, bahwasanya dalam berhukum, mencari hukum, menetapkan suatu hukum, terutama pada hakim atau mujtahid, itu awalnya harus merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, hadis mu'az secara tegas, ya, menyatakan urutan kedudukan Al-Quran dan Sunnah antara Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran urutan pertama, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah ijtihad. Ya, ada 3 fungsi terhadap Al-Quran. Ada bayan takril, bayan tafsir, ada bayan tasrih. Yang terbagi menjadi 3 bahagian itu adalah bayan tafsir, yaitu menafsirkan, memperinci ayat-ayat yang mujmal bersifat umum dan mengkhususkan ayat yang bersifat umum, memberikan batasan takkid terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Ya, kemudian kita lanjut pembahasan soal latihan. Ya, sumber hukum pertama dalam Islam itu apa? Sumber hukum pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran. Jawabannya A. Kalau hadis sumber hukum kedua, kalau ijma sumber hukum ketiga, selanjutnya adalah qiyas. Kemudian kedudukan hadis dalam hukum Islam menempati urutan ke. Hadis merupakan dalam hukum Islam kedudukannya menempati kedudukan urutan yang kedua. Jawabannya B. Yang pertama Al-Quran, yang ketiga ijma, keempat baru qiyas. Ya, di antara fungsi hadis adalah ada di sini sebagai bayan tafsir, bayan tabzir, bayan takdir, bayan takhid. Nah, yang benarnya itu adalah A sebagai bayan tafsir. Ya, bayan tafsir tidak ada, bayan takdir tidak ada, bayan takdir tidak ada. Maka jawabannya adalah A. Kemudian yang keempat, menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat itu dalam Al-Quran adalah arti dari bayan. Nah, menegaskan kembali. Kalau menegaskan kembali itu adalah bayan takdir. Jawabannya itu C. Kalau bayan tafsir, menjelaskan, menambah, menjelaskan isi atau kandungan dalam ayat Al-Quran. Kalau bayan tasydid, menambah hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian bayan taksir itu tidak ada. Makanya jawabannya itu C.
menegaskan kembali keterangan perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima itu menjelaskan dan menafsirkan ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am dan mutlak adalah arti dari. Itu jawabannya A, itu bayan tafsir. Ya, kalau menjelaskan, menafsirkan atau ya menambah ayat Al-Quran atau menambah penjelasan maksudnya, ya baik yang mujmal, ya yang global kemudian dijelaskan, yang am kemudian dikhususkan, dan yang mutlak kemudian diberikan pembatasan, makanya itu namanya bayan tafsir. Bayan tafsir tidak. Kalau bayan tafsir menambah hukum baru yang tidak terdapat di Al-Quran. Kalau hanya sekedar menjelaskan, menafsirkan, itu namanya bayan tafsir. Kalau bayan takril menegaskan kembali, mengulang kembali isi atau kandungan Al-Quran. Bayan takril tidak, maka jawabannya itu adalah A. Kemudian yang keenam, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran adalah arti dari. Menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran artinya menambah hukum baru yang tidak terdapat pada Al-Quran. Nah, ini namanya adalah bayan takril, bayan tasyrik. Nah, B. Makanya nama lain dari bayan tasyrik, bayan zaid lil Qur'anil Karim, tambahan hukum baru yang tidak terdapat pada Al-Quran. Kemudian yang ketujuh itu adalah bayan tafsir, terbagi menjadi, bayan tafsir itu terbagi menjadi 3 bahagian. Kemudian yang ke-8, memberikan batasan takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak merupakan bagian atau bentuk dari. Nah, kalau memberikan batasan takyid terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, contohnya tadi tentang potong tangan. Kalau potong tangan kan masih mutlak maknanya, maka perlu pembatasannya. Yang mana dipotong tangan itu, ya yang dipahami secara umum itu kan sampai pergelangan kita itu kan tangan namanya, sampai kepada pergelangan tangan. Apakah semuanya dipotong atau bagaimana? Maka itu dibatasi. Yang dibatasi di dalam hadis Nabi itu adalah pergelangan tangan. Ya, bentuk yang seperti ini dinamakan itu adalah bayan tafsir. Jawabannya D. Kemudian yang ke-9, contoh dari bayan takril. Bayan takril adalah menetapkan, memperkokoh, memperkuat kembali isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, contoh dari bayan takril adalah hadis yang menjelaskan keterangan Al-Quran tentang kewajiban zakat, salat, puasa, dan haji dan lain sebagainya. B. Hadis menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat. Maka jawabannya itu adalah A. Menjelaskan seperti iqam wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat. Diulang lagi itu di dalam hadis Nabi. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Perintah sholat, perintah kewajiban sholat dalam Al-Quran diulang kembali, dijelaskan dalam hadis Nabi dengan isi yang sama tentang kewajiban sholat, kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka jawabannya A. Ya, kalau hadis menjelaskan keterangan Al-Quran tentang tata cara pelaksanaan sholat, itu namanya bayan tafsir. Ya, tafsir al-mujmal, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum. Nah, kemudian hadis menjelaskan keterangan Al-Quran tentang batasan tangan yang dipotong terhadap pencuri. Ini bayan takyid. Ya, takyid. Kemudian yang ke-D itu hadis tentang menjelaskan keterangan Al-Quran tentang janin yang mati di dalam kandungan induknya. Ini adalah bayan tasyrik. Yang ke-10 itu contoh dari bayan tasyrik ialah hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran tentang kewajiban salat. Kalau ini adalah bayan. Kalau A itu adalah bayan takril. Kalau yang ke B, hadis menjelaskan keterangan Al-Quran tentang tata cara
salat ini adalah bayan tafsir. Pada bagian yang pertama yaitu tafsir al-mujmal, menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum. Kemudian yang C, hadis yang menjelaskan keterangan Al-Quran tentang anak-anak Rasul tidak mewarisi harta. Nah, ini adalah bayan bayan khas al-am, mengkhususkan hal-hal yang bersifat umum. Kemudian termasuk bayan tafsir di sini. Sedangkan kalau D, hadis tentang menjelaskan keterangan Al-Quran tentang haramnya menjadikan istri sekaligus antara seorang wanita dan bibinya, inilah ditamakan bayan tasyri'. Ya, sebab di dalam Al-Quran tidak ditemukan haram menjadikan istri sekaligus wanita, tetapi hanya ditemukan di dalam hadis Nabi. Nah, itulah pembahasan tentang soal. Jelaskan kedudukan hadis itu di dalam hukum Islam. Nah, kedudukan hadis itu dalam hukum Islam menjadi sumber hukum kedua itu setelah Al-Quran. Itu jawaban singkatnya. Jelaskan maksud dari fungsi hadis sebagai bayan takril. Kayak bayan takril, bahwasanya hadis itu mempertegas, memperkokoh, memperkuat, mengulang kembali tanpa menambah, tanpa menjelaskan isu yang terdapat pada Al-Quran. Itu jawaban singkatnya. Kemudian jelaskan maksud dari fungsi hadis sebagai bayan tafsir. Kalau bayan tafsir itu menjelaskan, merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, yang masih am, yang masih mutlak. Maka dijelaskan. Itu kan terbagi menjadi 3. Menjadi yang pertama adalah tafsir al-mujmal, menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum, masih bersifat global. Yang kedua itu taksis al-am, memberikan pengkhususan terhadap ayat Al-Quran yang masih umum, memberikan pengecualian ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Itu yang pembagian bayan tafsir yang kedua. Kalau pembagian bayan tafsir yang ketiga itu adalah takyid al-mutlaq, bahwasanya hadis itu menjelaskan, memberikan batasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak, yang masih bersifat mutlak, perlu ada batasan-batasannya. Kemudian tuliskanlah contoh itu dari bayan tafsir. Contoh dari bayan tafsir itu kan jelas, wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu yang disampaikan oleh Al-Quran. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa atimul haji wal umrata lillah. Tunaikanlah itu haji dan umrah itu karena Allah. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu kan tentang kewajiban sholat, kewajiban berpuasa, kemudian kewajiban itu dalam menunaikan haji. Ayat Al-Quran ini dijelaskan ketentuan-ketentuannya itu di dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi dijelaskan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Bagaimana ketentuan berhaji, dan itu dijelaskan itu di dalam hadis Nabi. Kemudian tulislah beberapa contoh dari ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan hadis sebagai bayan takril dan bayan tafsir. Kalau bayan takril itu jelas wa iqamus shalah. Dijelaskan itu dalam hadis Nabi, diulang kembali dalam hadis Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah. Di dalam Al-Quran aqimus shalah, dirikanlah salat. Diulang lagi dalam hadis Nabi wa iqamas shalah, dirikanlah salat. Sama-sama menerangkan tentang kewajiban itu dalam salat. Contoh bayan tasyri'. Contoh bayan tasyri' di dalam hadis Nabi itu jelaskan tadi itu di dalam hadis Nabi bahwasanya yang namanya
Ya, yang namanya seorang anak mendapatkan harta warisan itu dari orang tuanya. Ya, dan kecuali dikecualikan itu ya ada lah bukan itu. Kalau bayan tasri itu contohnya tentang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, kalau kita cari dalam Al-Quran itu tidak ditemukan itu di dalam Al-Quran, ditemukan pada hadis Nabi. Begitu juga tentang yang namanya sini la tunkahul mar'atu ala ammatiha, ya bahwasanya haram itu seorang perempuan itu menikahi secara bersamaan dengan seorang perempuan dengan bibinya, yaitu hadis tentang ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, hanya ditemukan pada hadis Nabi. Kita cari Al-Quran, ada tidak Al-Quran membahas tentang haram menikahi perempuan beserta bibinya? Tidak ketemu. Yang ditemukannya itu di dalam hadis Nabi. Nah, itulah contoh di sini dari bayan tasyri' ini sendiri. Yaitu saja. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.